Oke, selamat datang dalam video pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang latihan soal beserta jawabannya tentang tema atau waktu. Oke, kita masuk kepada materi, kepada soal yang pertama. Ini bentuknya cerita. Kita simak dulu ceritanya. Di sini tentang daily activities. I wake up at 5 in the morning every day, and then I take a bath. After that, I pray subuh. At 6, I have breakfast. I go to school at 6:15. I arrive at school at 6. Jadi I wake up at 5 in the morning every day. Aku bangun jam 5 pagi setiap hari. And then I take a bath, dan aku mandi. After that I pray subuh. Setelah itu aku sholat subuh. At 6 I have breakfast. Jam 6 aku sarapan. I go to school at 6:15. Aku berangkat sekolah jam 6:15. I arrive at school at 6. Aku sampai di sekolah jam 6. Oke, paragraf 2. School begins at 7 and ends at 12. At 9:30, we take a break. I arrive at home after school at 12:15, and then I pray before I have lunch. At 12:30, I have lunch with my brother and sister. At 4:30, I play with my friends at the yard. At 6:30 p.m., I have dinner. At 7:15, I do my homework. And finally, at 9:30, I go to bed. School begins at 7. Sekolah mulainya atau masuknya jam 7. Mulai belajarnya jam 7 and ends at 12. Dan sampai pulangnya jam 12. At 9:30, jam setengah 10, we take a break. Kami istirahat. I arrive at home, aku sampai rumah after school, dari sekolah jam 12:15. And then I pray, kemudian aku sholat before I have lunch, sebelum aku makan siang. At 12:30, jam setengah 1, I have lunch. Aku makan siang with my brother and sister, dengan saudaraku. At 4:30, jam setengah 5, I play with my friends. Aku bermain dengan teman-temanku at the yard, di halaman. At 6:30 p.m., jam setengah 7, I have dinner. Aku makan malam. At 7:15, jam 7:15, I do my homework. Aku mengerjakan PR. And finally, at 9:30, I go to bed. Dan akhirnya jam setengah 10 aku tidur malam. Oke, pertanyaan berdasarkan teks. Yang pertama, what time does the writer wake up every morning? Ini artinya jam berapa the writer, si penulis, wake up, bangun, every morning, setiap pagi. Writer artinya si penulis, tadi menyatakan diri I, kan? Jam berapa si penulis bangun setiap hari? Jawabannya jam berapa pada teks? Dilihat, at 5 o'clock in the morning, jam 5 pagi. Sesuai dengan jawaban paragraf pertama di baris pertama. Yang kedua, what does he or she do at 6:15? Apa yang dia kerjakan jam 6:15? Di sini kenapa he atau she? Karena I-nya itu belum jelas laki-laki atau perempuan, maka biasanya dalam bahasa Inggris penulisannya seperti ini. Jadi pertanyaan, apa yang dilakukan jam 6:15? Lihat di atas pada paragraf pertama. Di situ ada I go to school. Berarti dia berangkat sekolah. Jadi he goes to school, atau she sebenarnya bisa. Jadi jam 6:15 itu adalah berangkat sekolah. Nomor 3, what time does the school begin? Jam berapa sekolah mulainya? Atau belajarnya jam berapa mulai? Lihat,
paragraf kedua yang kalimat pertama itu jelas, school begins at 7. Sekolahnya mulai jam 7. Berarti at 7 o'clock. Nomor 4. Does the writer have dinner at 4:30? Apakah si penulis makan malamnya jam 4:30? Lihat, yang ada makan malamnya di baris keberapa paragraf kedua. Yang ada makan malamnya di baris 1, 2, 3, 4 di baris kelima. I have dinner. Tapi waktunya bukan 4:30 tapi 6:30. Jadi iya atau tidak. Kalau pertanyaannya di depannya nggak ada what, berarti jawabannya konfirmasi iya atau tidak, yes or no. Karena jawabannya pasti no, jadi no, she atau he doesn't. Karena does pasangannya does lagi. Tapi jadi does not, disingkat jadi doesn't. No, he or she doesn't. Nomor 5. What does the writer do before he or she goes to bed? Apa yang penulis lakukan sebelum dia tidur? Apa? Sebelum tidur di situ adalah pada kalimat terakhir kalau tidur. Sebelumnya ada kalimat do my homework, kata si penulis. Berarti dia sebelum tidur mengerjakan PR dulu. Jadi jawabannya he or she does homework, dia mengerjakan PR. Oke, ke soal bentuk yang kedua. Yang nomor pertama di situ ada di sebelah kanan ada for in sentence is, dalam kalimat untuk menunjukkan jam maksudnya. Maka untuk menunjukkan jam 4 bahasa Inggris lengkapnya adalah it is 4 o'clock, jam 4 tepat. Kalau 00 berarti o'clock, sesuai dengan materinya ya. Yang kedua, 7:30 in sentence is, dalam kalimat bahasa Inggrisnya, maka jawabannya it is 7:30, atau boleh juga it is 7:30. Berarti jam 7:30 boleh dengan past 7:30 atau it is 7:30. Nomor 3, 8:15 in sentence is, ingat a quarter ya, kalau seperempat itu quarter, it is a quarter past 8, lebih dari jam 8, atau it is 8:13. Perhatikan bentuknya, lihat materinya di channel ini juga. 11:45 in sentence is, 45 itu bisa kurang seperempat atau bisa dinyatakan dengan 11:45. Maka jawabannya it is a quarter to 12. Jadi jam 12 kurang seperempat, itu pengucapannya quarter to 12. Atau boleh it is 11:45, jam 11:45. Betul juga. Nomor selanjutnya 9:14 in sentence is, jam 9:14, maka pengucapan atau penulisan dalam bahasa Inggris adalah it is 9:14, jam 9:14. Bagaimana kalau 12:55? It is 12:55, atau it is 5:1. Jadi kalau lewat pakainya boleh 12:55. Kalau kurang dari jam 1 it is 5:1, jam 1 kurang 5. Yang nomor 7, 10:05 bagaimana? In sentence dalam kalimatnya it is 5:10, jam 5 lewat dari jam 10, atau it is 10:05. Nah, 10:05 jam 10 lewat 5. Oke, itulah contoh soal dan pembahasannya untuk materi tentang time atau tentang waktu. Sampai jumpa dalam video yang lainnya.